selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Untuk video ini saya akan berbagi soal latihan kelas 4 tema 9 subtema 1 dan 2. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke latihan soal kelas 4 tema 9 subtema 1 dan 2. Kita masuk ke materi PPKN KD 3.2. Nomor 1. Salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan adalah A. Hidup aman dan nyaman. B. Membersihkan lingkungan dari sampah. C. Terbebas dari polusi. D. Menikmati lingkungan segar. Jawabannya adalah B. Membersihkan lingkungan dari sampah. Nomor 2. Pemerintah menjamin perlindungan lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor A 32 Tahun 2009, B 34 Tahun 2009, C 33 tahun 2009, D 35 tahun 2009. Jawabannya adalah A. Nomor 32 tahun 2009. Kalau yang B nomor 34 tahun 2009 itu pedoman pengelolaan kawasan perkotaan. Yang C nomor 33 tahun 2009 itu adalah tentang perfilman. Sedangkan yang D nomor 35 tahun 2009 itu tentang narkotika. Kita ke nomor 3. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah A. Kerusakan habitatnya. B. Tidak ada pelestarian. C. Minimnya perhatian. D. Perburuan liar. Jawabannya adalah A. Kerusakan habitatnya. Nomor 4. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi untuk kehidupan sehari-hari, yaitu A. Menghemat energi. B. Mengelola energi. C. Memanfaatkan sumber energi. D. Menggunakan energi. Jawabannya adalah A. Menghemat energi. Nomor 5. Berikut ini merupakan akibat manusia melalaikan kewajibannya terhadap lingkungan adalah A. Lingkungan terhindar dari sumber penyakit. B. Lingkungan menjadi bersih. C. Lingkungan dilanda bencana. D. Lingkungan menjadi nyaman. Jawabannya adalah C. Lingkungan dilanda bencana. Nomor 6. Berikut ini yang bukan termasuk prinsip 3R adalah A. Recycle. B. Restart. C. Reduce. D. Reuse. Jawabannya adalah B. Restart. Kalau A. Recycle itu adalah mengolah sampah kembali. Kalau yang C. Reduce adalah mengurangi sampah. Sedangkan yang D. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan atau mendaur ulang.
Kita ke materi Bahasa Indonesia KD 3.3. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Aliran air dari waduk digunakan untuk menggerakkan turbin untuk kemudian membangkitkan energi listrik. Nomor 1. Informasi penting dari teks bacaan di atas adalah titik-titik. A. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. B. Air menyimpan energi yang sangat besar. C. Aliran air untuk menggerakkan turbin. D. Pemanfaatan air sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jawabannya adalah A. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kita ke nomor 2. Aliran air dari waduk pada bacaan digunakan untuk titik-titik. A. Irigasi. B. Menggerakkan turbin. C. Mandi. D. Minum. Jawabannya adalah B. Menggerakkan turbin. Nomor 3. Pada tahap awal pelaksanaan wawancara, kegiatan yang kita lakukan adalah titik-titik. A. Membuat daftar pertanyaan. B. Memperkenalkan diri. C. Menyampaikan salam. D. Mencatat hasil wawancara. Jawabannya adalah C. Menyampaikan salam. Nomor 4. Kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi disebut titik-titik. A. Pembaca berita. B. Dialog. C. Percakapan. D. Wawancara. Jawabannya adalah D. Wawancara. Nomor 5. Pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber sebaiknya titik-titik. A. Banyak dan seragam. B. Sulit dijawab. C. Mudah dipahami. D. Berulang-ulang. Jawabannya adalah C. Mudah dipahami. Nomor 6. Pertanyaan yang tepat diajukan kepada narasumber seorang pecinta hewan adalah titik-titik. A. Kapan Anda mendapat hewan tersebut? B. Apakah Anda tahu jenis hewan yang ada di hutan? C. Mengapa Anda memelihara hewan tersebut? D. Bagaimana cara merawat hewan tersebut? Jawabannya adalah C. Mengapa Anda memelihara hewan tersebut? Kita lanjut ke materi IPA KD 3.5. Nomor 1. Energi yang dimiliki suatu benda yang dipengaruhi oleh gerakan aktif dari suatu benda yang bersangkutan disebut energi titik-titik. A. Energi kimia. B. Energi listrik. C. Energi kinetik. D. Energi potensial. Jawabannya adalah B.
energi listrik. Kalau yang A, energi kimia, itu energi yang dihasilkan karena reaksi suatu zat yang menghasilkan energi panas, kinetik, atau energi potensial. Contohnya baterai dan minyak bumi. Sedangkan energi kinetik adalah energi gerak atau energi yang dimiliki sebuah benda karena gerakannya. Contohnya air terjun jatuh ke bawah, planet mengelilingi matahari. Yang D, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya. Contohnya orang memanah. Lanjut kita ke nomor 2. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan suara adalah titik-titik. A. Kipas angin. B. Komputer. C. Kompor listrik. D. Lampu. Jawabannya adalah B. Komputer. Kita ke nomor 3. Sebutkan contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. A. Air, matahari, angin. B. Gas alam, biosolar, batu bara. C. Batu bara, minyak bumi, uranium. D. Biogas, gas alam, minyak bumi. Jawabannya adalah A. Air, matahari, dan angin. Karena air, matahari, dan angin itu sumber energinya tidak akan habis. Nomor 4. Contoh energi yang jika digunakan terus-menerus tidak akan habis, yaitu titik-titik. A. Air. B. Minyak bumi. C. Gas. D. Batu bara. Jawabannya adalah A. Air. Nomor 5. Salah satu cara menghemat energi listrik yaitu titik-titik. A. Menggunakan alat listrik hemat energi. B. Menyalakan AC terus-menerus. C. Menyalakan TV sepanjang hari. D. Menyalakan lampu sepanjang hari. Jawabannya adalah A. Menggunakan alat listrik hemat energi. Nomor 6. Energi yang paling banyak digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Energi gerak. B. Energi kimia. C. Energi panas. D. Energi listrik. Jawabannya adalah D. Energi listrik. Kita masuk ke materi IPS KD 3.1. Nomor 1. Berikut merupakan komponen biotik dalam lingkungan adalah titik-titik. A. Sinar matahari. B. Udara. C. Air. D. Tumbuhan. Jawabannya adalah D. Tumbuhan. Biotik adalah
komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda mati. Jadi komponen biotik komponen yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan, manusia, hewan. Kita ke nomor 2. Di bawah ini yang bukan komponen penting dalam lingkungan adalah titik-titik. A. Komponen fisik. B. Komponen hayati. C. Komponen sosial. D. Komponen budaya. Jawabannya adalah C. Komponen sosial. Yang A. Komponen fisik, yaitu suatu kondisi dan kesanggupan tubuh menyelesaikan pekerjaan fisik. Yang B. Komponen hayati adalah suatu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Yang D. Komponen budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun-temurun. Kita ke nomor 3. Petani memperoleh sumber penghidupan dari lahan pertanian. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan sebagai tempat titik-titik. A. Permukiman. B. Mencari makan. C. Bekerja. D. Tempat tinggal. Jawabannya adalah B. Mencari makan. Nomor 4. Di daerah Banjarmasin terdapat pasar apung yang berada di sungai titik-titik. A. Barito. B. Bengawan Solo. C. Citarum. D. Mamberamo. Jawabannya adalah A. Barito. Sungai Bengawan Solo ya terdapat di Solo. Citarum terdapat di Jawa Barat. Sedangkan Sungai Mamberamo terdapat di Papua. Nomor 5. Dataran rendah lebih banyak digunakan petani untuk membudidayakan sumber daya alam seperti titik-titik. A. Padi. B. Teh. C. Sayur. D. Wortel. Jawabannya adalah A. Padi. Nomor 6. Daerah yang cocok untuk menanam sayuran dan tanaman hias adalah titik-titik. A. Dataran tinggi. B. Dataran rendah. C. Pantai. D. Sungai. Jawabannya adalah A. Dataran tinggi. Kita masuk materi terakhir SBDB KD 3.2. Nomor 1. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu adalah titik-titik. A. Harmonome. B. Metronome. C. Metronome. D. Beat. Jawabannya adalah B. Metronome atau metronom. Nomor 2.
bunyi beraturan dan memiliki frekuensi tertentu disebut titik-titik. A. Tempo. B. Nada. C. Bunyi. D. Frekuensi. Jawabannya adalah B. Nada. Kalau A. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Yang C. Bunyi adalah sama dengan suara. Yang D. Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang peristiwa dalam satuan detik dengan satuan hertz. Kita ke nomor 3. Berikut ini yang termasuk tempo cepat adalah titik-titik. A. Adagio. B. Andante. C. Moderato. D. Presto. Jawabannya adalah D. Presto. Kalau yang A. Adagio itu musik yang dimainkan secara perlahan dan lembut. Yang andante sama dengan berjalan. Sedangkan moderato adalah tanda tempo sedang yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Kita ke nomor 4. Ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan dinamakan titik-titik. A. Birama. B. Nada. C. Lagu. D. Tempo. Jawabannya adalah D. Tempo. Yang A itu birama adalah suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Nada adalah bunyi beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Sedangkan lagu sama dengan nyanyian. Kita ke nomor 5. Agar lagu enak didengar, antara nada dan tempo harus ada titik-titik. A. Jeda. B. Kebersamaan. C. Keselarasan. D. Kesatuan. Jawabannya adalah C. Keselarasan. Nomor 6. Kita dapat mengenal, membaca, menulis, dan menyanyikan lagu dengan titik-titik. A. Nada. B. Tempo. C. Notasi. D. Melodi. Jawabannya adalah C. Notasi. Kalau A. Nada adalah bunyi beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Kalau tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Sedangkan notasi sistem penulisan karya musik. Yang melodi adalah susunan nada yang diatur tinggi rendahnya, pola dan harga nada sehingga menjadi kalimat lagu. Oke, sekian dan terima kasih telah mengunjungi channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel Satu Senenan
bisa membanggakan orang tua, dan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin.